Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai database defisit keuangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Adelia Putri, dan teman-teman saya. Saya Dwiki Juliansah. Saya Gamar Hafiz. Dan saya Joel Andrian Suherman. Dan saya Muhammad Rano Ghazali. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai defisit keuangan. Apa sih defisit keuangan? Jadi, defisit keuangan ini yaitu defisit yang fokus utamanya adalah mengelola dan mengoptimalkan keuangan agar mencapai tujuan keuangan yang diinginkan, meliputi investasi, pembiayaan, pengelolaan risiko, laporan keuangan, strategi keuangan, pengendalian biaya, manajemen kas, perencanaan pajak, dan kebijakan keuangan. Selanjutnya, mengenai job description atau tugas dari defisit keuangan ini meliputi merekap dan mengelola data keuangan, perencanaan strategi keuangan, menganalisis kinerja keuangan, mengembangkan kebijakan keuangan, serta memimpin dan melatih tim keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan dan mematuhi peraturan perpajakan dan keuangan. Selain itu, defisit keuangan ini juga bertanggung jawab dalam memonitoring peredaran kas perusahaan, menjalin hubungan dengan bank dan pihak keuangan lainnya, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keuangan dan undang-undang perpajakan. Selanjutnya kita memasuki entitas yang akan dijelaskan oleh Gamar Hafiz. Saya akan menjelaskan entitas di dalam divisi keuangan. Itu terdapat 10 entitas. Pertama ada departemen, karyawan, gaji, detail penjualan, keuangan, pemasok, bahan baku, detail pembelian, pelanggan, dan produk. Lalu saya akan menjelaskan Entity Relation Diagram atau ERD. Pertama, karyawan berrelasi dengan departemen. Itu satu karyawan bekerja dalam satu departemen dan satu departemen mempekerjakan banyak karyawan. Lalu karyawan dan gaji, karyawan memiliki satu gaji dan satu gaji dimiliki oleh satu karyawan. Lalu gaji dan keuangan, banyaknya gaji diinput dalam satu laporan keuangan dan satu laporan keuangan menginput banyaknya gaji. Lalu pelanggan dan produk, satu pelanggan melakukan transaksi pembelian banyaknya pembelian produk dan banyaknya transaksi pembelian produk dilakukan oleh satu pelanggan. Lalu produk dengan detail penjualan, banyaknya banyaknya transaksi penjualan produk itu diinput ke dalam satu detail penjualan dan satu detail penjualan menginput banyaknya produk. Lalu detail penjualan dan keuangan, di mana banyaknya detail penjualan itu diinput ke dalam satu laporan keuangan dan satu laporan keuangan itu menginput banyaknya detail penjualan. Lalu pemasok dan bahan baku, satu pemasok melakukan banyaknya transaksi pembelian bahan baku dan banyaknya transaksi pembelian bahan baku dilakukan oleh satu pemasok. Lalu bahan baku dan detail pembelian, banyaknya pembelian bahan baku diinput ke dalam satu detail pembelian dan satu detail pembelian menginput banyaknya transaksi bahan baku. Lalu detail pembelian dan keuangan, banyaknya detail pembelian itu diinput ke dalam satu laporan keuangan dan satu laporan keuangan menginput banyaknya detail pembelian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai layout database in SQL, di mana ada tabel karyawan, departemen, dan gaji yang akan dijelaskan oleh Dwiki Juliansyah. Baik, pertama saya akan menjelaskan dari tabel karyawan. Dalam tabel karyawan terdapat ID karyawan sebagai primary key, kemudian ID departemen sebagai foreign key, kemudian ada nama lengkap dan juga jabatan. Kemudian di dalam
tabel departemen ada ID departemen sebagai primary key, ID karyawan sebagai foreign key yang terhubung dengan tabel karyawan. Kemudian ada juga nama departemen. Selanjutnya ke tabel gaji. Di dalam tabel gaji terdapat ID slip gaji sebagai primary key. Kemudian ada juga ID karyawan sebagai foreign key yang terhubung dengan tabel karyawan. Kemudian ada gaji pokok, bonus, potongan, gaji bersih, dan juga tanggal penggajian. Kemudian dari ID slip gaji itu terhubung dengan tabel keuangan, di mana tabel keuangan tersebut menginput ID gaji tiap bulannya. Selanjutnya ada tabel pemasok, bahan baku, dan detail pembelian yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizhan Al-Ghazali. Baik, saya akan menjelaskan tentang tabel pemasok. Untuk tabel pemasok terdapat ID pemasok sebagai primary key, nama pemasok, nomor kontak, dan alamat. Lalu di tabel bahan baku terdapat ID bahan baku sebagai primary key, ID pemasok sebagai foreign key yang terhubung dengan tabel pemasok, nama bahan, jumlah stok, harga per unit. Lalu ada tabel detail pembelian, yaitu ID pembelian sebagai primary key yang terhubung langsung dengan tabel keuangan, yaitu ID pembelian. Lalu ada ID bahan baku sebagai foreign key yang terhubung dengan tabel bahan baku. Lalu ada ID pemasok yang terhubung langsung dengan tabel pemasok, harga per unit, jumlah unit, total biaya, dan tanggal pembelian. Selanjutnya ada tabel produk, pelanggan, dan detail penjualan yang akan dijelaskan oleh Will Andrian. Oke, di sini saya menjelaskan tabel produk, pelanggan, dan detail penjualan. Untuk tabel produk, kita punya ID produk sebagai primary key, ID pelanggan, nama produk, harga, dan juga jumlah pembelian. Selanjutnya, di pelanggan, kita ada ID pelanggan, nama lengkap, nomor kontak, dan alamat. Nah, pelanggan tabel ini, dari tabel pelanggan, kita hubungkan dengan produk dengan menggunakan ID pelanggannya. Selanjutnya, kita juga ada detail penjualan yang isinya ada ID penjualan, ID produk, ID pelanggan, jumlah terjual, dan tanggal penjualan. Di tabel detail penjualan ini kita hubungkan sama tabel keuangan, produk, dan pelanggan. Nah, setiapnya kita hubungin untuk di tabel keuangan menggunakan ID penjualan. Untuk tabel produk kita hubungkan menggunakan ID produknya. Dan untuk tabel pelanggan kita hubungkan menggunakan ID pelanggan. Selanjutnya saya balikan ke Ibu Adel. Oke, selanjutnya kita memasuki contoh dari database di SQL-nya. Pertama, dijelaskan oleh Dwiki Juliansyah. Baik, pertama saya akan menjelaskan dari tabel karyawan. Dalam tabel karyawan terdapat ID gaji yang isinya dari 1111 sampai 1115, dan kemudian ada ID departemen dari 2221 sampai 2225. Dan ID departemen ini terhubung dengan tabel departemen. Kemudian ada nama lengkap dari Adelia Putri sampai Muhammad Rehan. Kemudian ada jabatan dari CFO sampai financial analyst. Kemudian ada juga tabel departemen. Di dalam tabel departemen terdapat ID departemen yang mulai dari 221 sampai 2225. Dan juga ada ID karyawan dari 1111 sampai 1115. Dan terhubung dengan tabel karyawan. Kemudian ada juga nama departemen dari akunting sampai akuntansi biaya. Kemudian ada juga tabel gaji. Di dalam tabel gaji ada ID slip gaji yang isinya dari angka 3331 sampai 3335. Kemudian ada ID karyawan dari 1111 sampai 1115 yang terhubung dengan tabel karyawan. Kemudian juga ada gaji pokok dari 4 juta sampai 5 juta. Kemudian juga ada bonus, potongan, gaji bersih yang diterima karyawan. Kemudian ada juga tanggal penggajian. Nah, dari ID slip gaji ini kemudian terhubung dengan tabel keuangan, di mana tabel keuangan ini mendata semua gaji yang diberikan kepada karyawan setiap bulannya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rehan Al-Ghazali. Baik, saya akan menjelaskan dari tabel pemasok, yaitu berisi ID pemasok dari 4441 sampai dengan 4445 sebagai primary key. Nama pemasok yaitu berupa perusahaan-perusahaannya dari PT Limbangan sampai PT Sumber Rejeki. Terdapat nomor kontaknya dan alamat tempat perusahaannya berada. Lalu selanjutnya ke tabel bahan baku, yaitu terdiri dari ID bahan baku sebagai primary key dari 8881 sampai 8885. Lalu ada ID pemasok dari 4441 sampai dengan 4445 sebagai foreign key yang terhubung dengan tabel pemasok. Ada nama bahan, lalu jumlah stok dan harga per unit. Lalu selanjutnya kita ke detail pembelian. Di sini ada ID pembelian sebagai primary key yang dari 9991 sampai dengan 9995 yang terhubung juga dengan tabel keuangan sebagai foreign key. Lalu ada ID bahan baku dari 8881 sampai 8885 yang terhubung dengan tabel bahan baku. Ada ID pemasok sebagai foreign key yang terhubung dengan tabel pemasok dari 441 sampai dengan 4445. Ada harga per unit, jumlah unit, total biaya, dan tanggal pembelian. Saya kembalikan lagi Adel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joel Andrian. Di sini ada untuk di tabel pelanggan, kita ada nama lengkap, terus ada nomor kontak dan alamat. Untuk primary key-nya kita pakai menggunakan ID pelanggan. Nah, next kita ada di tabel produk. Di tabel produk. Nah, ini untuk tabel produknya. Kita ada ID produk dan juga ID pelanggan yang kita hubungkan tadi dengan tabel pelanggannya. Nah, setiap ini kita juga ada nama produknya, harganya, dan juga jumlah pembeliannya. Selanjutnya, kita ada di detail penjualan. Nah, ini untuk tabel detail penjualan, kita ada ID penjualan, terus ID produk yang tadi untuk dihubungkan ke tabel produk, ID pelanggan yang tadi untuk dihubungkan ke tabel pelanggan, dan juga ada jumlah terjualnya berapa, sama tanggal penjualannya. Dari tabel detail penjualan ini juga kita hubungkan ke tabel keuangan menggunakan ID penjualannya. Nah, di sini ada ID penjualannya yang menghubungkan. Next, kembali ke Adel. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.